wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la ilaha illallah, wa Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, yang saya hormati Sahibul Ghaib Pak Hilman, Bu Susi yang sangat luar biasa. Memasuki ruangan ini rasa-rasanya memang berbeda ya. Tempat yang diisi dengan zikrullah, hari-harinya itu berpikir tentang umat, bukan hanya sekedar berpikir tentang keluarga, tapi tentang umat. Itu suasana rumahnya pasti berbeda. Ada orang-orang yang hari ini sibuk untuk sekedar mencari makan, bahkan dia nggak sadar hari tuanya itu sampai masih sibuk cari makan gitu. Padahal kita hari ini alhamdulillah dipertemukan oleh Allah dengan orang-orang yang luar biasa, keluarga yang luar biasa, keluarga yang tidak hanya sekedar berpikir diri dan keluarganya saja, tapi keluarga yang memikirkan keluarga orang lain, dan kemudian mereka berupaya untuk memberikan kontribusi kebaikan. Dalam bahasa Al-Quran disebut dengan sabiquna bil khairat, keluarga yang senantiasa jadi pelopor kebaikan. Bertemu dengan keluarga tersebut, itulah rezeki. Alhamdulillah, saya berterima kasih diundang kembali datang ke tempat ini. Yang saya hormati juga Bapak dan Ibu, ada Pak Sapri ya. Masya Allah, saya nggak kebayang nih, beliau lagi dinas, tapi dinasnya di HRI gitu ya. Beda H sama TNI, HRI gitu ya. Barakallah, mudah-mudahan ikhtiarnya datang ke tempat ini Allah berikan kemudahan untuk mencapai cita yang diinginkan. Juga Bapak dan Ibu sekalian, para ED, para level-level yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang mudah-mudahan ada Pak Asep, Masya Allah, ditunggu-tunggu nih Pak Asep nih. Saya duluan izin, duluan ngomong nih Pak Asep ya. Bapak dan Ibu sekalian di belakang Allah Subhanahu Wa Taala, pagi hari ini saya serasa betul dapat siraman yang luar biasa dari maestro saya, yaitu Pak Hilman. Ya, tepuk tangan buat Pak Hilman. Jadi dalam hati saya tadi tuh, biarin aja dulu Pak Hilman ngomongnya, karena saya sedang learning from maestro. Nah, ini salah satu maestro saya. Saya tidak mudah belajar dengan orang yang sekalipun titelnya tinggi, tapi kemudian tidak banyak action, tidak banyak amal. Itu saya rasa bullshit gitu. Jadi kalau saya diundang di beberapa kampus di negeri ini ya, beberapa kampus saya nggak sebutin, tapi beberapa kampus jumlahnya lebih dari 10, beberapa kementerian jumlahnya dari 5 gitu ya, lebih dari 5 maksud saya. Termasuk Kementerian Keuangan pun saya pernah mengisi di sana. Satu yang sering saya rasakan adalah ketika saya diminta untuk memberikan materi kewirausahaan, saya akan minta syarat dosen kewirausahaan yang harus duduk di dalam bareng saya, bareng mahasiswa. Ya, kenapa? Saya ingin pastikan apa yang diajarkan oleh dosen kewirausahaan itu klik dengan apa yang dirasakan spiritnya oleh para mahasiswa. Jadi Anda tidak sekedar ngajarin sesuatu yang sifatnya bullshit. Anda nggak punya usaha, Anda ngajarin usaha, itu bullshit namanya. Dan generasi kita hari ini perlu dijaga betul dari orang-orang yang sekedar cuma jago ngomong tapi tidak bersemangat dalam tataran amal. Dan saya menilai Pak Hilman adalah orang yang secara tidak pendidikan proven, ya. Dan kemudian gabung di HNI, mau action, ya, couple planner, Masya Allah. Saya bilang lagi, nggak ada yang, kalau saya bilang nggak ada yang harus dikritisi lagi gitu. Tadi saya sama Pak Sapri bilang, ilmunya dalam banget. Yes, ilmunya dalam banget. Bapak dan Ibu sekalian kudu merasa beruntung memiliki mentor yang sangat luar biasa. Ada Pak Hilman, ada Gus. Tepuk tangan buat beliau berdua. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, andai rumah saya dekat dengan beliau, saya mungkin sering main di sini. Jadi saya kebayang mau beli rumah di sini. Boleh Pak. Kan tuh dijual. Wah, ini mudah-mudahan ya, tapi kan harus nabung dulu Bapak Ibu ya, sabar dulu gitu ya. Ya jangan sampai ngejual aset semuanya buat beli di sini kan gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, beruntunglah Bapak dan Ibu yang tinggal dekat dengan Pak Hilman, Bu Susi, ya, dengan para leader-leader hebat. Bu Ira, Masya Allah. Bu Ira. Ini mentor hebat juga nih. Ini baru-baru datang. Bu Ira di sini ya. Bu Ira. Dulu ada apa ini? Halo Pak Madi. Iya. Mana Pak Madi? Ada. Kemanfaatan kita bertemu dengan para mentor. Tolong Bu Sari bikin jarak. Duduk. Jadi grogi ada Pak Presiden, ada Bu Presiden. Pak Madi mana Pak Madi? Baik Bapak Ibu sekalian, itulah diantara bentuk kesyukuran kita ya, dekat dengan mentor depan, itu, Bu. Masya Allah, jangan disia-siakan Bapak Ibu sekalian.
Bapak dan Ibu, Pikir kalau saya pernah ke bilang ya, Cibubur, jangan ya udah, berhutang sama sini. mentor gitu. Wah, ya, dan sesekali Bapak Ibu sekalian, Mama di mana, Bu? Suruh jangan Mama terus-terusan maunya didatangi mentor. Tapi untuk bisa mengalap berkah, Bapak dan Ibu yang harus datangi mentor. Kadang-kadang kan kita kepengennya mau enaknya aja kan Bapak Ibu. Kita kepengennya digunjungi sama mentor. Kita kepengennya mentor kasih perhatian yang spesial buat kita. Bapak dan Ibu sekalian, kebalik. Saya justru memiliki adab bagaimana kemudian kita hari ini ngalap berkah dari mentor. Gimana caranya? Datangin mentor, datangin mentor, janjian, datangin mentor. Bapak dan Ibu jangan melulu kepengen enaknya aja. Kok mentor gak datang sih? Kok mentor sibuk sendiri sih? Kok mentor gak mikirin saya sih? Bapak Ibu jangan GR. Mentor juga mikirin teman-teman, mitra-mitra yang lain yang ada di level yang sama dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi pada saat Bapak Ibu sekalian tidak dikunjungi mentor, jangan Bapak Ibu sekalian kemudian baper. Jangan Bapak Ibu sekalian kemudian menilai yang enggak kepada mentor. Ah, terang aja mentor maunya enaknya doang. Saya nggak aktif, bonus mentor tuh. Coba aja Ibu nggak aktif. Coba Bapak nggak aktif. Saya yakin bonus mentor itu bukan karena kerja Bapak Ibu sekalian semata. Saya pernah membuktikan ada orang yang sesumbar. Paling saya nggak aktif mulai bulan depan. Baik Ibu, nggak apa-apa. Kok ngapain saya tahan-tahan? Iya nggak? Iya nggak apa-apa Ibu. Saya nggak mau nanya-nanya lagi tuh alasannya apa. Enggak, saya nggak mau nanya. Wong dia sudah mengutarakan isi hatinya, ya saya sambut dengan isi hati saya. Ya nggak? Bagaimana cara nyambutnya? Ibu nggak apa-apa. Mudah-mudahan suatu saat Ibu aktif lagi. Saya bilang gitu. Ternyata nggak berhenti sampai di situ, nyerocos lagi. Kenapa sih HNI nggak adil? Maksudnya Bu, kenapa yang dapat penghargaan tuh orang-orang yang tinggi-tinggi aja? Harusnya orang-orang yang kayak kita yang baru mulai bisnis di HNI. Justru itu nggak adil, saya bilang. Kalau Ibu belum ngapa-ngapain, pengen dapat apa-apa. Gak mungkin, itu nggak adil namanya. Yang adil itu adalah orang yang bekerja, kemudian perusahaan memberikan penilaian, dan manusia di sekeliling kita itu memberikan penilaian, dan kemudian Allah memantaskan kita, dan kemudian kita dapat penghargaan. Itu adil namanya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, hari ini saya ingin mengajak kepada kita semua, ayo bersyukur telah dibersamai oleh mentor. Ya, ini luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian. Karenanya kalau kita hari ini berposisi sebagai mentor, maka Bapak Ibu sekalian salah nggak kalau kita mengunjungi mitra kita? Oh, Masya Allah ada Pak D saya nih, Pak Sudarmadi. Oh, tangan Mbak Sudarmadi nih, Masya Allah. Ini makin grogi sih. Iklan mewah. Masya Allah. Iya dong, ada Pak Presiden. Presiden dari kaos. Baik, saya lanjutin ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah satu karunia yang kadang-kadang kita lupa ya, bahwa mentor yang membersamai kita itu Masya Allah itu rezeki ya. Sehingga Bapak Ibu hari ini kita berposisi sebagai mentor. Kalau kita hari ini sebagai orang tua ya, maka ingat Bapak Ibu sekalian, status kita tetap anak. Ya nggak? Anak siapa? Anak dari orang tua kita. Dan hari ini di HNI Bapak Ibu sekalian, para mentor itu saya upamakan seperti para ayah dan ibu. Mereka yang membersamai tumbuh kembang mitranya adalah seperti mereka layaknya orang tua yang membersamai anaknya, melihat betul bagaimana tumbuh kembang prestasi anak-anaknya. Jadi kalau ada mentor yang hari ini tidak memberikan perhatian kepada anak-anaknya, para mitra-mitranya, Bapak Ibu sekalian, saya yakin banget kalaupun dia berkembang, kalaupun dia bertumbuh, Bapak Ibu sekalian, boleh jadi dia berkembang dan bertumbuh, tapi penuh dengan umpatan-umpatan untuk orang tuanya, untuk mentornya, dengan alasan mentor gak memperhatikan saya, tapi saya bisa hebat saat ini tanpa mentor. Bapak Ibu, jadinya kayak gitu tuh. Jadinya orang yang kemudian mengedepankan dirinya, mengeluhkan dirinya. Enggak Bapak Ibu sekalian, ingat kita kenal HNI itu juga karena mentor. Jadi Bapak Ibu sekalian, di pertemuan permulaan ini saya ingin mengajak, ayo berterima kasih kepada mentor Bapak Ibu. Terima kasih mentor, sebut dong. Terima kasih mentor. Kalau ada di kanan kirinya, dia sampai dirangkul gitu ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Mentor, terima kasih Pak Mentor gitu ya. Jadi ini merupakan bentuk kesyukuran kita Bapak Ibu sekalian kepada mentor yang Allah telah berikan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, tolong jangan banding-bandingkan prestasi kita dengan prestasi mentor kita Bapak Ibu sekalian. Karena setiap kita punya cara bahagianya masing-masing. Tolong jangan dibanding-bandingkan. Tolong jangan dibanding-bandingkan standar sukses kita dengan standar sukses mentor kita.
Ya, saya contohkan gini Bapak Ibu. Ada loh orang di sekitar kita Bapak Ibu yang terima uang 10.000 rupiah setiap hari. Bahagianya bukan kepala Bapak Ibu. Dia kerja luar biasa. Kalau ditanya berapa sih Pak penghasilan Bapak? Alhamdulillah Pak 10.000 Pak. Jadi nyebut angka 10.000 kayak nyebut angka ratusan juta Bapak Ibu. Padahal saya tahu kerjanya luar biasa, capek. Tapi ketika ditanya, bahagia nggak Bapak terima uang 10.000? Ya Allah Pak, bahagia banget Pak. Saya bersyukur sekali hari ini dapat 10.000 rupiah. Bapak dan Ibu ingat, standar bahagia kita dengan orang lain nggak boleh disama-samakan. Kita dengan mentor kita jangan disama-samain Bapak Ibu sekalian. Karena tiap kita punya jalannya masing-masing untuk menempuh kebahagiaannya masing-masing. Di HN ini khususnya. Ada orang yang diajak makan di restoran Bapak Ibu sekalian. Senangnya luar biasa. Yes, ditraktir mentor ke restoran. Yang bayar siapa? Ya mentor dong gitu. Ya, sampai tuh saking rasa kalau ditanya restorannya, restoran berbintang, enggak sih kaki 5, tapi bahagia Bapak Ibu. Bukan bintang 5, restoran kaki 5, tapi bahagia. Dan nggak boleh bagi kita mengatakan begini Bapak sekalian, baru di restoran aja norak. Baru punya bonus 1 juta aja belagu. Boleh Bapak Ibu. Itu namanya Bapak Ibu sekalian, kita ya Allah, kalau saya bilang ini orang nggak ngerti bagaimana merasakan kebahagiaan masing-masing kita tentu tidak bisa disamakan dengan orang lain Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kemudian Bapak Ibu sekalian ada orang-orang yang baru berhasil beli sepeda, beli sepeda bahagianya kayak baru dapat mobil Mercedes-Benz Bapak Ibu. Padahal sepeda. Bapak Ibu jangan bilang gini, norak baru beli sepeda aja belagu. Jangan Bapak Ibu sekalian. Dia udah bahagia dengan sepedanya, ya sudah. Kita harus berusaha bahagia. Kalau kita bisa merasakan kebahagiaan orang lain Bapak Ibu sekalian, maka kita akan jadi orang yang bahagia di mana-mana, berjumpa dengan siapapun kita bahagia. Dan bahagia inilah modal utama kita sesungguhnya Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, hari ini saya menyaksikan wajah-wajah yang kelihatan sekali bahagia. Wajahnya, jangan lihat dulu ya, wajahnya. Kelihatan wajahnya bahagia, gestur tubuhnya kelihatan bersahabat, begitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bahagianya betul-betul selaras, bahagia lahir batin, psikisnya nggak masalah. Cuman nggak bisa dipungkirin hari ini masih ada yang kelihatan wajahnya bahagia, tapi psikisnya batinnya lagi sakit. Kok pada bingung kosong sih? Yuk kita buktikan. Gak usah ngomong jawab keras-keras, gak usah. Kita buktikan aja. Bapak Ibu, gak usah dijawab ya. Please gak usah dijawab. Ada gak yang hari ini lagi mikirin utang? Ada gak yang hari ini lagi mikirin, ya Allah tadi pas berangkat token listrik habis, ya, lupa isiin. Bapak Ibu, bahkan ada seorang mitra HND datang ke saya, dia bilang gini, Pak, kenapa sih Pak suami saya kok sekarang jadi males? Kenapa males Bu? Ngelihat saya aktif di HND, bonusnya saya mulai dapat, sampai token listrik aja suami saya nggak mau beli Pak. Oh gitu Bu, terus gimana? Iya Pak, ini saya lagi mati di rumah nih. Bagus saya bilang, ya Ibu gak usah beliin, biarin aja gelap 3 hari. Ya, maksudnya tuh biar terpes. Ngelihat istrinya aktif banget Bapak Ibu sekalian, ya Allah suaminya nggak kerja lagi sekarang. Kerjanya ngeliatin istri kerja. Jadi kerjanya ngeliatin istri kerja Bapak Ibu sekalian. Dapat bonus HND Bapak Ibu sekalian buat bayar listrik, beli token listrik, buat bayar PAM, bahkan buat makan. Terus suami Ibu ngapain kerjanya? Ngeliatin saya kerja Pak. La ilaha illallah. Udah mau biarin aja itu rumah listrik padam 3 hari kalau perlu, gelap biar tetangga melihat bahwa suami Ibu nggak sanggup beli token. Wah Ibu keras banget suaminya. Lagi habis token Ibu, enggak kan? Bapak-bapak misalnya, ada nggak yang datang ke tempat sini Pak lagi ngerasain dalam himpitan ekonomi Pak? Ada nggak? Datang ke sini. Bapak-bapak Ibu jangan bangun tangguh bapak-bapak. Saya khusus bapak-bapak, tanya khusus. Ada nggak yang datang ke sini? Itu lagi ngerasa, saya Pak lagi ada masalah himpitan ekonomi Pak. Ada nggak? Tolong jawab dengan jujur, cukup dengan manggut aja. Ada? Manggut aja manggut. Gitu. Oke. Ibu-ibu, ibu-ibu nih kayaknya lebih seru. Ada nggak ibu-ibu yang datang ke sini dalam kondisi himpitan ekonomi? Manggut aja Bu, gak usah pakai suara. Oh ada. Ada nggak yang datang ke sini Bapak Ibu sekalian betul-betul pas bokek lagi tiris dompetnya? Ada? Manggut. Oh, ada juga ya. Manggut ya Bang. Ada ya? Tapi kan berhasil datang ke sini kan? Oke, saya mau tanya yang datang ke sini susah payah, betul-betul lagi susah payah dan tetap berjuang datang ke sini.
Tunjuk tangan. Ibu-ibu dulu. Ayo tunjuk tangan. Iya, masalah disakuin apa enggak kan nggak soal. Ya kan saya cuma pengen tanya, ya enggak? Tunjuk tangan ada nggak? Ibu-ibu. Jujur pangkal mujur. Ngibul hancur. Oh, Masya Allah. Pak, Iya, Bu. kalau saya Pak kesini terus terang aja, niatnya udah mantep banget kesini ya, karena Pak Ari mau kasih ini nih, gitu, apa sih motivasi. Berarti nggak ada impitan ekonomi dong. Tapi ada kendala Pak, tadi pagi tuh pusing gitu. Pusing. Udah bilang bisa nggak Allah ya gitu. Akbar. Akhirnya Tapi sekarang masih pusing nggak? Insya Allah nggak, Oh, Pak Ari. Jadi obat. Terima kasih. Masya Allah, baik. Terima kasih. Oh iya. Terima kasih Bu. Oke. Sehat lagi Pak, sehat Pak. Baik Bu, makasih Bu. Ibu-ibu, ada nggak yang jujur hari ini betul-betul lagi ngerasain ada impitan ekonomi? Yuk tunjuk tangan. Biar nanti saya nyampein materinya bisa klik, enak, nyambung. Ada Bu? Kalau nggak ada nanti akan saya sesuaikan loh. Asli akan saya sesuaikan. Berarti saya nggak akan ngomong secara spesifik tentang bagaimana keluar dari impitan ekonomi. Siapa tuh? Siapa? Bu. Bu siapa? Bunia. Bunia, ya Allah, ibu kok tunjuk tangan? Apa maksudnya? Lagi ngerasain ya? Lagi ngerasain. Oh, lagi ngerasain, Masya Allah. Karena masih banyak yang harus Bunia saya kasih modal. diselesaikan. Masya Allah, ih, enggak Pak, jangan maksudnya tuh. Bukan Pak, bukan. Bukan Pak. Nanti ibu, ini kan simbolis. Ini simbolis, ibu modalin orang lain nggak apa-apa. Ya. Oke, ini saya kasih modal. Masya Terserah Bunia. Bunia mau modalin orang lain lagi nggak apa-apa. Ya, silakan. Jadi malu. Baik, mau diterima Bunia ya. Terima Bunia, terima. Bapak ada? Saya kasih 2 kali lipat. Kenapa tadi? Yang merasa. Baik Bapak Ibu sekalian, yuk sama-sama kita balik lagi perhatian ke sini. Bapak dan Ibu, hari ini kita bersyukur sudah dipertemukan oleh Allah dengan HNI. Punten ya. Kenapa kita bersyukur Bapak Ibu sekalian? Karena HNI merupakan salah satu, mudah-mudahan ya, jawaban dari doa-doa kita selama ini untuk kita bisa keluar dari segala bentuk problematika kehidupan kita. Mulai dari mana Bapak Ibu sekalian? Mulai dari problematika bagaimana kemudian kita mengurus keluarga. Alhamdulillah, karena kita serius di HNI, saya sebut saja misalnya ya, saya serius di HNI Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah keluarga tidak terlantar, kita bisa bahagia menikmati hasil yang kita dapat dari HNI bareng-bareng dengan keluarga tercinta kita. Amin. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kalaupun hari ini ada di antara Bapak dan Ibu sekalian yang kelihatan secara gestur, kelihatan secara wajah, ya wajah ini cerah, cuma masalahnya belum clear psikisnya, apalagi di tengah target dari mentor. Mau tahu mau lede. Lede harga mati. Lede. Buat para ede, Anda jangan tersinggung ya. Buat para ede, Anda jangan tersinggung kalau mentor minta Anda jadi LED. Kenapa? Karena Anda sudah ede. Realistis tuh. Bapak Ibu sekalian, itu namanya realistis. Tapi sekarang Bapak Ibu sekalian, seperti materi yang tadi disampaikan oleh Pak Hilman, Bapak dan Ibu, bagaimana kemudian kita coba pahami dulu bagaimana kondisi mitra-mitra kita. Saya nggak akan nyekokin para ED untuk jadi LED. Begitu saya lihat di genealogi misalnya, ya Allah, ini omset kok nggak ada portofolio naiknya ya? Rata-rata omset mentok 10.000, 15.000, turun lagi 12.500. Kayak orang nawar dagangan Bapak Ibu sekalian. Yang model begini Bapak Ibu sekalian, maka saya akan treatment lebih dahulu untuk beresin omset sehatnya. Pertanyaannya, gimana cara beresin omset sehatnya? Cara ngeberesin omset sehatnya Bapak Ibu sekalian adalah dengan cara menyehatkan diri kita dulu sebagai mentor Bapak Ibu. Bapak Ibu udah merasa belum sehat sebagai mentor? Mentor yang sudah mulai tidak terbiasa lagi melakukan PCA, menurut saya itu adalah cara cepat untuk membuat penyakit yang lebih banyak dalam diri seorang mentor. Mentor, saya ulangi ya, yang tidak lagi menjalankan PCA itu adalah cara cepat untuk bisa membuat penyakit dalam diri Bapak Ibu sekalian lebih banyak lagi. Impitan ekonomi itu udah penyakit, dan ternyata diperparah lagi dengan kita tidak lagi terbiasa menjalankan yang namanya PCA. Kita sudah mulai alergi ketemu dengan orang baru. Kita sudah mulai rasa ragu, ada takut ketemu dengan orang baru. Padahal kemajuan bisnis di HNI
itu nggak boleh ketemunya dengan lu lagi, gitu. Begitu ketemu, ya dia lagi. Ketemu, ya dia lagi yang lain gitu. Kalau terus-terusan itu terjadi dalam lingkaran kehidupan kita di HNI, Bapak sekalian, sampai kapanpun apa yang Bapak Ibu sekalian inginkan di HNI nggak akan tercapai. Boro-boro omset sehat, karena Anda sakit dan sakit Anda lebih banyak jumlahnya. Kenapa? Karena kemarin Anda PCA, sekarang Anda nggak PCA, Bapak Ibu sekalian. Itu tandanya kita lagi bikin penyakit yang lebih banyak jumlahnya dalam diri kita, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau dalam bahasa herbalisnya, Anda mengalami penyakit yang akhirnya, mohon maaf ya, degeneratif. Berat tuh Bapak Ibu, leader, orang yang menyatakan hari ini sebagai seorang leader, dia sudah menjalankan aktivitas sebelumnya dengan sangat full activity. Tapi kemudian ngerem Bapak Ibu, ngerem, tarik rem mendadak, bahkan jegrek, berhenti, dan kemudian nggak ngapa-ngapain. Berat Bapak Ibu sekalian. Padahal di balik kebiasaan yang kita lakukan berterusan Bapak Ibu sekalian, ya, sama saya ingin mengembalikan lagi kepada guru saya, Pak Hilman, bab tentang bagaimana kita harus keluar dari zona nyaman menuju zona yang jauh lebih nyaman. Ya, jadi bukan dari the dangerous zone, the comfort zone, ya, tapi justru hari ini kita sedang berupaya untuk memastikan setiap kita yang hadir di sini kita bisa betul-betul keluar dari zona nyaman dan kita menuju zona yang jauh lebih nyaman. Ada di mana? Ada di HNI. Masalahnya kalau cuma sekedar di HNI doang, apakah semua orang hari ini merasakan zona ini sangat nyaman? Begitu apa itu? Belum. Boleh jadi ada di antara kita yang punya keinginan satu dengan yang lainnya, yang hari ini sampai dengan detik ini belum pernah tercapai, Bapak Ibu. Mohon maaf, saya ketemu dengan mitra-mitra di HNI. Kalau sampai ada yang mengatakan demikian, Bapak Ibu, saya mentor, saya bilang, kapan Bapak mau jadi LED? Insya Allah hari 2022 ini bakalan nih, bukan saya doain ya, bukan saya doain, ini bakalan yang model-model kayak gini, gak akan pernah tercapai LED. Kenapa saya bilang kayak gitu, Bapak Ibu? Karena di saat waktu masih ada, dia sudah nyanangin di waktu yang belum tentu dia bisa ketemu. 2022. Kok Anda pede banget? Padahal Allah masih ngasih waktu loh sama kita. Saya tanya kepada beliau, karena beliau sudah edit, omsetnya sudah sehat, wajar dong saya sebagai mentor bilang begitu. Tapi kemudian dia tidak percaya pada dirinya sendiri, dan bahkan dia menjadikan waktu yang masih tersedia itu seperti sudah tidak ada waktu lagi. Sehingga dia mengatakan dengan entengnya, nanti Pak 2022 ini yang model kayak gini nih, Bapak Ibu. Tahu nggak bagaimana cara saya membina? Kalau ketemu dengan yang model ini, saya tinggalin Bapak Ibu. Biarin dia taubat anak suha dulu. Ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena dia menjadi orang yang terbiasa menyia-nyiakan waktu yang masih ada, Bapak Ibu sekalian. Kenapa nggak berjuang habis-habisan sekarang, Bapak dan Ibu? Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kalau seperti yang tadi Pak Ibu ceritakan, beliau sangat luar biasa berjuang menuju strata pendidikan yang terbaik, Bapak Ibu sekalian. Kalau saya sebaliknya, saya sadar pendidikan saya pas-pasan, maka saya nggak boleh pas-pasan dalam hal ikhtiar, harus lebih gaspol, Bapak Ibu sekalian. Kenapa Bapak dan Ibu sekalian? Karena saya sadar kalau saya melamar kerja nggak bisa saya diterima seperti posisi Pak Hilman, nggak bisa Bapak Ibu. Jadi karena saya sadar saya banyak kekurangan, saya harus menunjukkan bahwa pekerjaan yang kita lakukan di tengah masyarakat dalam konteks HNI nggak boleh sekedarnya. Kalau Bapak Ibu sekalian cuma sekedarnya, maaf ya, ketika ada monitoring, ada evaluasi, lalu kemudian Bapak Ibu sekalian sudah diberikan panduan-panduan, tapi kemudian kita diskusi di sama Pak Hilman, ya repot juga kali ya, susah juga mendeteksinya. Kenapa? Ya nggak diisi, ya repot itu, nggak diisi masalahnya. Kita nggak tahu bagaimana kemajuannya, kita nggak tahu apa kendalanya, kita nggak tahu dari mana kita harus support begitu. Karena nggak diisi Bapak Ibu sekalian, kita nggak tahu. Oke deh, Bapak Ibu sekalian mungkin mengatakan, kan saya udah gede Pak, ngapain digini-giniin? Oke, kalau Bapak Ibu sekalian sudah bilang, Bapak Ibu sudah gede, Bapak Ibu sekalian sudah dewasa gitu ya, lalu kemudian nggak perlu dimonitor, nggak perlu dievaluasi Bapak sekalian. Oke, nggak masalah. Oke, nggak masalah. Mau dikasih sistem-sistem model apa nggak masalah. Toh mentor juga bisa melihat kok lewat AVO. Iya nggak? Pak lagi di mana? PCA. Besok PCA. Apa? PCA. Tapi omset di AVO juga naik-naik. Mandek di situ. Ya, PCA terus. PCA terus. Lagi di mana Pak? Follow up. Follow up. Apa? Tambah mitra baru. Alhamdulillah. Gabung Pak? Enggak. Pantesan di AVO-nya nggak nambah mitra gitu. Ya di situ aja, Bapak Ibu sekalian. Sekalipun tidak dimonitor dengan cara-cara yang lebih spesifik oleh para mentor bisa lihat kok lewat apa begitu. Dan Bapak Ibu sekalian, kerja kita yang sekedarnya itu bisa dirasain loh Bapak Ibu. Jadi kalau kita ketemu dengan mitra nih, yang kelihatan tuh memang dari awal gabung, ya dia apa sih tadi Pak Iman? Dia apa tuh?
Deep sleeping apa? Yang itu masuk ke lubang itu apa? The deep tuh, the deep. Apa itu the deep? Kedip. Aduh. The deep tuh, dia ada di sini nih. Lembah ini adalah tempat seleksinya Bapak Ibu sekalian. Banyak yang berguguran dan saking bergugurannya dia deep, dikubur betul-betul. Ya, itu betul-betul hanya ada dalam tonggokan kuburan yang nggak jelas Bapak sekalian. Yang tiba-tiba aja kita jadi mayat ya seperti tadi Pak Iwan sampaikan, mayat hidup gitu ya. Dia masih ada, kita masih berjumpa, tapi nggak ada hasil, nggak ada makna hidupnya. Bapak Ibu sekalian, yang terjadi adalah orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu sekalian, itu cuma nunggu waktu. Nunggu waktu apa? Nunggu waktu lahirnya bukti sukses baru dari orang-orang di sekitarnya. Apa terus-terusan kita mau sekedar jadi orang yang nungguin gitu? Datang ke sini semangat Bapak Ibu sekalian, pengen belajar, pengen menggali pengalaman dari mitra, dari mentor-mentor gitu ya. Tapi apa yang terjadi sekalian? Keluar dari pintu rumahnya Pak Hilman, itu diloyo lagi Bapak Ibu. Orang-orang yang model kayak begini Bapak Ibu sekalian, mau dikasih training berbayar semahal apapun, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sampai kapanpun dia nggak akan bergerak Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang belum bangun kesadaran dalam dirinya. Raksasa yang ada dalam dirinya itu belum dibangunin. Yang ada pulas raksasanya Bapak Ibu. Saya jadi ingat bagaimana kemudian kita dibingkai dengan koridor syariah. Bicara tentang syariah, maka kita harus bicara menjadi muslim yang profesional. Kalau bicara tentang Islam, Allah sudah mengatur. Tadi Pak Iwan juga sudah sampaikan, yang enak itu bisnis kalau pakai sistem. Allah udah ngajarin kita Bapak Ibu. Bagaimana tidak ada pertukaran waktu pagi dan siang dan malam gitu ya. Siang dan malam misalnya tertukar. Gak ada kan? Itu artinya Allah sudah mensistemkan kehidupan kita. Dan buat siapapun hari ini yang kepengen hidupnya betul-betul nyaman, enak, banyak amal, banyak kebaikan, sabiquna bil khairat, terus jadi pelopor kebaikan, maka Bapak Ibu gunakan sistem. Ya kita kudu pakai sistem gitu. Kalau hari ini para mentor sudah mengejawantahkan sistem yang ada di HNI, diturunkan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau nggak dijalanin, saya mau tanya, itu tandanya sistem penting nggak buat kita? Saya mau tanya, ayo jawab, ini harus jawab pakai mulut. Ya, sistemnya udah ada, ya. Terus kemudian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, setiap capaian kita tidak based on sistem. Kita cuma bilang, oh saya mau Pak, oh banget gitu, oh pingin gitu ya. Tapi kita maaf Bapak sekalian, begitu kita evaluasi tidak tercapai. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau sering tidak tercapai, berganti tahun, berganti waktu, berganti tahun, bukan masalah 2021-nya, bukan Bapak Ibu sekalian. Tapi ini adalah masalah penghargaan kita, menghargai kesempatan waktu yang Allah masih titipkan pada kita. Kalau ada di antara Bapak Ibu sekalian hari ini, ya, nih pertanyaan saya, tolong dijawab ya. Kalau ternyata Bapak dan Ibu, setiap capaian yang sudah kita canangkan, kita kerjakan, tidak based on system. Saya mau tanya, berarti sistem penting nggak buat kita semua sekalian? Penting nggak? Pakai mulut. Penting nggak? Jangan pakai gerak wajah. Ayo yang kurang, saya belum yakin. Penting nggak? Itu namanya nggak penting Bapak Ibu. Kan tadi pertanyaannya apa? Setiap yang kita inginkan, kita ingin capai Bapak sekalian, harusnya kan based on system. Tapi pada saat kita tidak patuh pada sistem, nggak mau ngikutin runutan sistem Bapak Ibu sekalian, maka yang terjadi Bapak Ibu sekalian itu berarti kita menganggap bahwa setiap capaian kita di HN itu nggak penting pakai sistem. Kalau kita menganggap penting, maka kita harus merunut pada sistem. Betul Bapak Ibu sekalian? Maka kita harus mengikut pada sistem. Kalau kita tidak mengikuti sistem, itu tandanya kita tidak menganggap bahwa cara-cara, ya, terus kemudian pola-pola keberhasilan yang ada di HNI yang based on system, ya, maka berarti sampai kapanpun kita sedang tidak menganggap bahwa sistem yang ada di HNI tidak penting. Padahal, Bapak Ibu, sistem di HNI itu sangat penting banget Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita hari ini menganggap bahwa apa-apa yang kita capai, yang kita inginkan, yang kita harapkan tidak tercapai, terus berulang tidak tercapai, mohon maaf, itu tandanya kita menganggap bahwa sistem di HNI itu tidak penting Bapak Ibu sekalian. Saya mau tanya lagi. Siapa di sini yang pangkatnya masih manajer? Nah, ini harus cuci tangan. 1, 2, pas, 3. Oke. Bapak manajer udah berapa tahun, Pak? Oh baru, ya udah kalau gitu nggak usah saya tanya lagi ya. Makasih Pak. Bapak? Setahun. Ini pasti MA nih. Ibu yang belakang tadi manajer udah berapa lama? Udah lama, berapa lama Bu? Sampai lupa ya. Sampai lupa. Manajer berapa lama? Atau jangan-jangan yang sedang duduk asyik di ruangan ini lagi bingung. Saya nanti apa ya?
Ada yang bingung. Ada nggak yang lagi bingung? Lagi bingung, wah gua apa? Bulan apa gitu ya? Kenapa ibu datang ke sini? Bapak datang ke sini ngapain? Saya mau ngasih pangkat saya apa? Ya, jangan-jangan salah alamat dong misalnya. Bapak ibu sekalian, tadi pagi saya bikin surat cinta buat para ED dan LED di tim Gemar Safar. Saya kalau bikin surat cinta itu sebelum subuh, setelah mulai. Ya, jadi Umarika mana Umarika? Oh belum datang. Ini nih yang salah satu timnya Al Barokah, ya, yang ngomong, nggak nyelonong sih. Nyelonong ke Bekasi. Tuh ya, Pak, boleh nggak saya masuk ke tim PD Bapak? Itu saya nggak boleh. Ya bukan Pak, pembinaan boleh. Akhirnya masuk deh tuh, ya. Jadi dia tiap hari tuh ngeliatin surat cinta saya untuk tim ED dan LED saya. Saya bacain ya buat Bapak Ibu sekalian semuanya tim Al Barokah ya. Boleh, Pak. Ya karena saya sudah cinta juga ya dengan